Istiwa Musari wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Pondok Kubang beserta stafnya, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Margo Mulyo, yang saya hormati Bapak Kapolsek Talang Imat, yang saya hormati Bapak dan Ramil Pondok Kelapa, yang saya hormati Bapak Pendamping Desa PBDI PLD dan Ketua BPD dan anggotanya, dan yang saya banggakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, peserta undangan Musdes pelaksanaan pekerjaan fisik dana desa tahun anggaran 2025 yang sudah hadir di Aula Desa Margo Mulyo ini. Baiklah, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz Bismillah. Acara yang kedua yaitu sambutan yang pertama yaitu dari Ketua BPD Margo Mulyo kepada Bapak Munadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Pertama adalah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di Aula Desa Margo Mulyo dalam melaksanakan Musyawarah pelaksanaan pembangunan fisik tahun 2025. Semua alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Salawat serta salam sama-sama kita sanjungkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Camat Kecamatan Pondok Kubang beserta jajaran yang kami hormati, Bapak dan kami Pondok Kelapa yang kami hormati, Bapak Kapolsek Talang 4 beserta anggota yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Desa Margo Mulyo beserta perangkat yang kami hormati, Bapak Imam Desa Desa Margo Mulyo yang kami hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin beserta musyawarah yang kami muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, berdirinya saya di sini menjadi perwakilan masyarakat Desa Margo Mulyo. Dalam hal ini kami Badan Permusatan Desa Margo Mulyo. Pertama, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada tahun ini sesuai dengan musyawarah yang kita laksanakan beberapa waktu yang lalu dan di tahun yang lalu, sesuai dengan rencana pemanfaatan lahan kita sesuai dengan keinginan masyarakat secara umum, adanya lapangan atau sarana olahraga nanti. Dan pada awal tahun ini sama-sama kita saksikan di perjalanan Pak Camat tadi, mungkin ada tumpukan batu yang sangat banyak di sana. Tadi di kebun desa kita itu perencanaan pembuatan PPT yang alhamdulillah bisa direalisasikan oleh pemerintah Desa Margo Mulyo untuk menanggapi usulan ataupun keinginan masyarakat Desa Margo Mulyo. Dan kami berterima kasih kepada pemerintah Desa Margo Mulyo beserta jajarannya supaya nantinya apa-apa yang dibangun, apa-apa yang direncanakan dan diselesaikan, insya Allah dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Margo Mulyo umumnya, dan wabil khusus anak-anak muda kita, anak-anak karang taruna di Desa Margo Mulyo ini untuk berkegiatan di tempat tersebut. Bapak Ibu hadirin sekalian kami hormati, kedua kalinya tak lupa juga kita aturkan terima kasih kepada tim pendamping kecamatan, Bapak Camat Kecamatan Pondok Kubang beserta jajarannya yang telah mendukung adanya pembangunan fisik di Desa Margo Mulyo, yang alhamdulillah sebentar lagi akan kita laksanakan oleh pelaksana kegiatan di Desa Margo Mulyo. Kemudian bagi masyarakat Desa Margo Mulyo, setelah nanti
pembangunan dilaksanakan, masyarakat bisa bekerja di sana, masyarakat bisa bersama-sama membangun desa kita, dan insya Allah setelah dijadikannya nanti masyarakat Desa Margomulyo untuk mungkin sama-sama kita jaga apa yang sudah dibangun. Oh, selama ini semua jenis pembangunan yang ada di Desa Margomulyo ini selalu dijaga dan dirawat. Bapak Ibu hadirin sekalian kami hormati, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Sadaqallahu alazim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Pondok Kubang beserta tim yang hadir, yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek Talang 4 beserta anggota yang hadir, yang sama-sama kita hormati Bapak Dan Ramil Pondok Kelapa yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Babinsa kita, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang saya banggakan perangkat Desa Margomulyo, yang kita hormati dan muliakan Bapak Imam Desa, Imam Masjid di seluruh dari Desa Margomulyo, Bapak tokoh masyarakat, ibu-ibu dari kelembagaan, serta seluruh tamu undangan yang hadir, yang semoga semuanya dirahmati Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga di kesempatan Senin hari ini 14 April kita sesuai agenda berkumpul di Aula Sasono Monokarso dalam rangka musyawarah desa pelaksanaan kegiatan fisik desa Margomulyo tahun 2025, termasuk juga kegiatan ketahanan pangan. Salawat beriring salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian akan mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian, terkait dengan kegiatan dimulainya kegiatan desa wabil khusus fisik, alhamdulillah, bagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua BPD Desa Margomulyo tadi, bahwa fisik desa terkait dengan keberadaan pembuatan, jadi tahapan pembuatan lapangan, yang salah satunya di tahap awal ini melakukan pemasangan pelapis tebing dahulu, karena sedemikian banyak batu yang ada itu Pak, itu adalah karena nanti ada pendataran yang memerlukan bahwa tanah itu perlu ditahan, karena tanah itu tidak dalam kondisi ideal, maka diperlukan perlakuan teknis khusus. Jadi hingga seperti itulah. Dan adanya tempat berkumpulnya masyarakat ini adalah merupakan hasil satu, memang mungkin bagian dari visi misi kami waktu itu, kemudian ini sudah ditagih secara terus menerus oleh warga kita semenjak awal kami menjabat sebagai kepala desa, dan di tahun ke-6 inilah baru bisa direalisasikan. Dan permintaan lapangan ini merupakan masalah yang sangat psikologis sekali untuk warga Desa Margomulyo. Karena di tahun-tahun sebelumnya masalah ini pernah menimbulkan hal-hal yang komplikasi dan merupakan masalah sosial yang lama sejak 2011 waktu itu, waktu lapangan ada di halaman masjid kita, itu pernah terjadi hal yang tidak mengenakan sehingga itu menjadi beban pikir kita. Salah satunya waktu itu berdoa mudah-mudahan satu saat desa ini akan mampu menghadirkan tempat yang betul-betul representatif dan tidak terjadi tumpang tindih kepentingan atau berebut lahan. Alhamdulillah Allah ijabah, kita punya tanah yang luas, sudah bersertifikat sehingga bisa didirikan berbagai macam kepentingan fasilitas publik, ada PAUD, ada perpustakaan, ada kebun desa kurang lebih sekitar 6.000 meter persegi, dan ada lapangan nanti di tengahnya. Jadi harapan kedepannya kegiatan-kegiatan desa dan kemasyarakatan akan terintegrasi di sana. Ada PAUD-nya, ada lapangan, ada kebun desa, insya Allah di dalamnya mungkin nanti akan ada kolam.
Jadi saat itu view lapangannya bagus, bersanding dengan fasilitas umum lainnya. Jadi kegiatan-kegiatan desa kedepannya dan masyarakat bisa menyatu di sana, dan harapannya selain juga menambah nilai kualitas hidup kemasyarakatan, juga menghadirkan nilai produktif dan pendapatan desa dari sana. Itulah harapan kami semua, Bapak Ibu sekalian, dengan mengintegrasikan kegiatan desa pada salah satu titik dan pada aset desa yang memang sudah menjadi betul-betul mutlak milik desa. Mohon doa Pak Kapolsek, Pak Camat, ke depannya apa yang menjadi cita-cita kami ini tidak mubah. Sekali lagi, karena apapun ceritanya ini semuanya menggunakan duit negara. Menggunakan duit negara, pertanggungjawabannya juga luar biasa, diperiksa sama masyarakatnya juga selalu ditunggu. Pokoknya harus segera ada dan beres. Itu yang kadang-kadang jadi beban kita sekalian. Jadi mudah-mudahan apa yang kami upayakan seiring sejalan dengan keinginan masyarakat, seiring sejalan juga dengan program pemerintah baik kabupaten maupun secara nasional untuk desa kita. Hari ini juga, tahun ini kegiatan ketahanan pangan sudah tidak lagi dikelola oleh desa, sudah didelegasikan kepada BUMDes, termasuk anggarannya. Jadi secara mandiri BUMDes bekerja. Tentu saja harapan kita semuanya saat kemudian ini didelegasikan kepada badan usaha milik desa, anggaran termasuk rancangan kegiatannya dan apa yang akan dilaksanakan sepanjang tahun di kebun desa kita, itu nanti akan menjadi jauh lebih baik dan pemerintah desa betul-betul mendapatkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi lagi dari masyarakat. Kalau sebagaimana selama ini mungkin masih swakelola, hari ini setelah didelegasikan kepada masyarakat, kita akan tahu bagaimana kinerja sumber daya yang ada di masyarakat kita. Masyarakat akan tahu. Hari ini juga kita lihat saat negara menginstruksikan ke berbagai kelembagaan, Pak Polisi disuruh nanam jagung, Pak Tentara disuruh nanam apa. Nanti kita akan tahu betapa luar biasanya beban dan proses serta tahapan yang dilaksanakan saat kita menggelar kegiatan ketahanan pangan itu bagaimana. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi lebih baik. Dan transparansi dari kami semua yang ada di desa ini juga mudah-mudahan bisa dinilai seberapa jauh kualitas kami semua di pemerintahan desa beserta BPD dalam menjalankan amanah kepemerintahan di Desa Margomulyo ini. Itu saja Bapak Ibu, mungkin nanti setelah ini kita ke lapangan melihat situasinya, dan jika ada nanti sumbang saran baik dari Pak Kapolsek, Pak Camat maupun Pak Pendamping Kecamatan, mohon kiranya kesediaannya agar kami ke depannya nanti bisa jauh lebih baik dan jauh lebih berhati-hati. Itu saja, kami akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolsek Wilayah Hukum Kecamatan Talangpan dan Pondok Kubang yang kami hormati beserta jajarannya, Bapak Babinsa yang mewakili Bapak Natamil Pondok Kelapa, Pondok 3 Pondok Kubang, dan Bapak Kepala Desa Margomulyo beserta jajarannya yang dihormati, Bapak Ketua BPD beserta anggota Desa Margomulyo yang kami hormati, Bapak Imam, Bapak Khatib, Bilal dan Garing, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan seluruh warga masyarakat yang hadir di ruangan ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati, serta rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan yang hormati. Pertama-tama bila kita panjatkan puji serta syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberinya kesehatan dan kesempatan dengan dapat hadir di aula kantor Desa Margomulyo ini guna melaksanakan suatu kegiatan musyawarah desa pelaksanaan pekerjaan fisik dana desa tahun 2025. Serta selawat dan salam kita kirimkan buat junjungan kita lebih besar, salam harapan dengan keselawat kita selalu mendapat syafaat dari beliau baik di dunia maupun yang amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta musyawarah yang kami hormati, pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di ruang ini. Semoga dengan hadirnya kita bersama-sama di sini merupakan suatu tanggung jawab ataupun bentuk kemudian kita ingin memajukan desa kita, khususnya Desa Margomulyo.
Bapak-bapak, ibu-ibu, kami juga mohon maaf mungkin atas keterlambatan kami tadi, karena kami pagi tadi jam 9 itu ada acara di Lingkargali bersama Bapak Kapolsek, dan setelah selesai kami langsung ke sini. Mungkin kami tadi waktu itu Pak Kades, saya mohon Pak Kades jam 11, tapi masih juga terlambat kami, jam 11 lewat 10 kami baru sampai di sini. Untuk itu mewakili rombongan kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan di samping itu juga karena ini masih suasana Idul Fitri, kami mewakili seluruh jajaran pemerintah Kecamatan Pondok Kubang menyampaikan permohonan maaf bila ada kesalahan selama ini, mungkin dari bentuk pelayanan ataupun kata-kata kami yang kurang berkenan bagi masyarakat Margomulyo, kami mohon dimaafkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami hanya berharap intinya dalam pelaksanaan pekerjaan ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena yang mengerjakan kita sendiri, yang memaafkan kita sendiri, yang biayai pemerintah. Jadi enak kan? Biayanya dikasih pemerintah, kita yang kerjakan untuk kita. Kenapa kita buatnya sembarangan? Saya yakin dan percaya masyarakat Margomulyo nantinya dalam melaksanakan pekerjaan fisik ini betul-betul sesuai dengan hasil keputusan musyawarah kita yang dilaksanakan beberapa lalu. Ya mungkin itu rapnya atau mungkin nanti speknya. Saya sangat berharap pekerjaan ini jangan sampai dilaksanakan asal jadi. Karena sayang kalau asal jadi, pertama nanti mungkin kita akan berurusan dengan APH. Yang kedua, mungkin tidak ada kesempatan yang 2 kali untuk membangun itu, karena setelah dibangun tidak bisa dibangun kembali. Nah, seperti itu Pak. Jadi mohon dengan sangat nanti masyarakat Margomulyo pelaksanaan ini betul-betul dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Apabila mungkin nanti ada yang kurang jelas, silakan bertanya dengan tim teknis, tim pendamping kecamatan atau pendamping lokal desa, sehingga dalam pelaksanaan itu semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami rasanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara semua yang saya hormati Bapak Camat beserta perangkatnya, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Margomulyo beserta perangkatnya, yang saya hormati Pak Babinsa, perwakilan dari dan Ramil Pondok Kelapa. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat Desa Margomulyo. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Camat keterlambatannya, kami mohon maaf. Kemudian di sini juga saya hanya perkenalan saja Pak ya. Nanti mungkin kalau pendamping desa dengan yang lainnya sudah ada yang kenal pada saya, karena saya sempat ke LH selama kurang lebih 1,5 bulan. Dan kemudian pada hari Kamis kemarin, alhamdulillah saya dikukuhkan, dilantik, diambil sumpah menjadi Kapolsek Kalangpat. Jadi sudah terhitung kurang lebih hampir 5 hari lah jabatan saya yang definitifnya. Kalau yang untuk kehadiran saya di Desa Margomulyo ini baru pertama kali Pak ya. Cuman untuk komunikasi sebelumnya sudah ada dengan Pak Kades karena suatu permasalahan, itu hal biasa Pak. Tetapi kami berharap bukan hal yang ada masalah, bukan ada hal yang sesuatu kita berkomunikasi. Tidak ada sesuatu apapun ini kita komunikasi lebih bagus. Karena apa? Kita akan menjalin silaturahmi, kita sama-sama perlu ya. Pak Camat perlu dengan marganya, saya juga perlu dengan marga desa, Pak Kades juga perlu semuanya. Ya, kita ini satu organisasi diikat masing-masing instansi, tetapi kita ada ATPK-nya, ya, hubungan antara instansi lain. Jadi di sini Pak Kades, saya mohon bantuan dari Pak Kades maupun perangkat desa dan warga Desa Margomulyo. Kita sama-sama kita jaga situasi Kamtipmas kita. Minimal kalau Pak Kades ini satu desa enak Pak.
ya hanya desa Margomulyo saja. Kalau kami ini lumayan Pak, ya Kecamatan Talampat itu ada 10 desa, kemudian di sini ada 12 desa, jadi kami membawahi 22 desa Pak. Jadi sebisa mungkin Pak ya, Pak Camat, saya hadir semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Kalau memang tidak emergensi kegiatan di Polres, saya akan hadir. Pertama, karena saya orang baru, saya akan, ya bukan orang baru sebenarnya Pak, jabatannya ada baru. Saya sebenarnya masuk Benteng ini sudah 4 tahun, dari 2020. Jabatan saya sebelumnya itu KBO Inter, sebenarnya sudah muter-muter juga sebenarnya, Pilkades maupun Pilpres maupun yang lain. Cuman namanya kita KBO Inter nggak pakai baju dinas, mungkin banyak nggak tahu, hanya baju preman. Kita nyusup nggak jelas pokoknya. Ya. Kemudian kami mohon sekarang ini dalam penggunaan anggaran dana desa kita ini banyak yang menyoroti Pak. Jadi silakan apapun yang diberikan oleh negara kepada kita itu kan dipertanggungjawabkan. Bahasanya kalau masih ada prioritas, bahasanya masih bisa di pemakluman, silakan. Sebenarnya bahasa kita tidak bisa menerapkan 100%, kita perkeran saja. Ya, tidak bisa menerapkan 100% itu nggak bisa. Tetapi ada pengecualian yang bisa masih di pemakluman. Jadi silakan nanti kepada Bapak Kepala Desa maupun perangkatnya yang menggunakan anggaran tersebut silakan berkomunikasi kepada pendamping desa maupun tingkat kecamatan. Bila perlu kalau Polsek bisa bantu, kita akan bantu Pak. Ya. Supaya dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Margomulyo ini berjalan dengan baik, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Margomulyo ini. Jangan sampai yang disampaikan dengan Pak Camat tadi, kita diberikan anggaran oleh pemerintah malah kan timbul masalah. Kalau bisa jangan. Ya, makanya silakan Pak Kades, gunakanlah waktu ini, kata Pak Camat tadi tidak ada kesempatan berikutnya lagi. Silakan gunakan sebaik-baiknya. Mungkin itu aja dulu perkenalan karena ini sudah siang ini, sudah hampir jam 12, tidak terlalu panjang. Nanti berikutnya kita sambung lagi. Bapak Ibu sekalian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kesehatan, nikmat Islam sehingga kita dapat melangkah datang ke acara musyawarah pelaksanaan pekerjaan fisik yang mana di dalamnya terdapat kegiatan titik nol. Salam dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat beliau sehingga kita masih bisa menikmati nikmat iman dan Islam sampai pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Pondok Kubang beserta perangkat dan staf. Yang saya hormati Bapak Kades Desa Margomulyo beserta perangkat desanya. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Talampat dan juga Pondok Kubang beserta Pak Kanit Binmas dan Pak Babin Kamtipmas. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil yang diwakili oleh Bapak Babin Sa Kecamatan Pondok Kelapa. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya. Yang saya hormati rekan-rekan pendamping desa ini lengkap pada hari ini, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara di siang hari ini. Jadi kalau saya ini sambutan sekalian arahan juknisnya tentang kegiatan dana desa. Yang pertama tadi saya bertanya dengan sekretaris desa dan juga ketua BPD bahwa kegiatan kita ini fisiknya itu cuma satu,
dengan memakan pagu anggaran hampir 400 juta, 392. Nah, jadi himbauan saya sesuai, kalau kita ini pekerjaan itu ada dua, baik di pekerjaan fisiknya, baik juga secara operasinya. Jadi perkiraan saya ini kalau pagunya 392 juta dan pekerjaan itu adalah PPT, kemungkinan besar ada satu item yang nilainya mungkin melebihi dari 200 juta. Kalau ada Pak Kades, sesuai Perda LKPP nomor 12 tahun 2019 diperbarui nomor 12 tahun 2021 tentang juknis pengadaan barang dan jasa, jika nilai dari satu item material atau pengadaan itu di atas 200 juta ke atas, maka sistemnya bukan lagi swap bola, tapi wajib ini lelang tender. Kalau satu item bukan pagunya tadi 392, kalau misalnya batunya itu misalnya 600 kubik dan kita konversi ke rupiah 200 juta atau lebih, itu wajib menggunakan peraturan Perda LKPP nomor 12 tahun 2021 oleh Pergub pengadaan barang dan jasa. Yang terakhir itu memang Pergub sudah lama nggak keluar tentang pengadaan barang jasa, tapi selama belum Pergub terbaru keluar, maka Pergub yang terakhir masih berlaku, Pergub nomor 6 tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa di Bengkulu Tengah. Kalau di bawah 200 juta itu cukup pembanding 2 supplier. Kalau di bawah 200 juta itu secara administrasi. Secara teknis pengerjaan ini perlu perhatian khusus karena tembok penahan tanah kita ini dimensinya cukup luar biasa dengan tinggi 4,5 meter dan memakai sabuk atau slot di tengahnya. Jadi Pak Kades, ini saran dari saya, kerjakan dulu sampai panjang, jangan bertingkat. Artinya ketika beton itu harus memiliki umur sebelum ditindih ke tingkat selanjutnya. Kalau secara teknisnya orang itu usianya yang matang adalah 40 hari, tapi kondisi di lapangan bisa berbeda. Karena apa? Kalau kita tingkatkan 2 meter langsung, slot atau sabuk baru kita cor, itu rawan. Bayangkan aja 2 meter itu berapa beratnya batu itu. Jadi saya juga tadi Pak Sekdes ngomong juga bahwa TPK-nya sakit. Sakit ya. Nanti saya ingin bicara juga dengan TPK-nya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu. Nah selanjutnya juga kita mungkin langsung ke kegiatan ketahanan pangan, Pak Kades ya. Di titik nol juga yang dilaksanakan oleh badan usaha milik desa. Jadi secara teknisnya jika pengurus BUMDes ini belum berpengalaman di bidang pertanian, maka pengurus BUMDes wajib bekerja sama dengan pihak yang sudah berpengalaman. Artinya bisa melalui kelompok tani dan dibuatkan MOU-nya. Kecuali pengurus BUMDes sudah berpengalaman. Artinya tetap ada MOU antara pengurus BUMDes dan pelaksana di lapangan atau kelompok tani. Itu masalah kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Ini di luar konteks pra pelaksanaan, saya ingin juga menghimbau Pak Kades, karena pada hari ini sudah launching Inpres nomor 9 tahun 2025 oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, diperkuat oleh SE Kementerian Desa nomor 6 tahun 2025, yang intinya adalah memerintahkan kepada seluruh desa se-Indonesia agar membentuk koperasi desa merah putih. Jadi sudah dimulai tahun ini Pak Kades.
secepatnya dibentuk, minimal pengurusnya harus sudah keluar impresnya, itu impres nomor 9 SE Kementerian Desa nomor 6, dan hari ini sudah launching di YouTube. Nah, karena kami di sini kami tidak bisa mengikuti. Jadi kalau ada yang bertanya Koperasi Desa Merah Putih itu apa, yang jelas dia sedikit berbeda. Kan banyak juga saya mendapat aspirasi dari perangkat desa dan warga, apa bedanya dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, dan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini sedikit berbeda Bapak Ibu. Yang pertama dari anggaran. Kalau BUMDes anggarannya dana desa, kalau Koperasi Desa Merah Putih ini untuk sementara, sudah ada instruksi lanjut, itu dananya dari Himbara, Himpunan Bank Milik Negara, itu Mandiri, BRI, apa lagi? Lupa saya. Pokoknya dana dari Himbara akan dikucurkan selama 5 tahun berturut-turut, sehingga nanti total dananya sekitar 5 miliar rupiah per koperasi. Tujuannya apa? Ini sesuai nawacita Presiden, bahwa nanti Koperasi Merah Putih itu wajib menampung semua hasil pertanian di desa. Artinya jualnya ke koperasi desa yang harganya nanti sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya jagung per kilonya 6.600, maka kalau ada tengkulak yang cuma membeli 5.000, itu silakan dilaporkan. Jadi satu harga nanti. Berapa banyak pun koperasi siap menampung. Modal awal itu sekitar 5 miliar. Ini harus segera Pak Kades, karena Menteri Koordinator Pangan juga sudah mau meminta datanya melalui Kementerian Desa. Jadi kami diperintahkan agar segera desa membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Demikian kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.